Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan DC pinjol aku laku datang ke rumah? Ketika ada nasabah yang mempunyai utang Rp600.000 dipinjol aku laku. Kapan si debt collector tersebut datang ke rumah dan sampai kapan akan meneror nasabah yang telat bayar dan gagal bayar tersebut? Nah, mungkin buat teman-teman semuanya ada yang pernah mengalami meminjam uang di aku laku Rp600.000, tetapi karena suatu alasan akhirnya Anda tidak mampu lagi membayar utang di pinjol tersebut dan telat bayar. Dan nilai nominal utang Rp600.000 tersebut, apakah akan didatangi DC lapangan akal atau tidak, dan sampai kapan DC pinjol aku laku akan meneror nasabahnya. Nah, perlu kalian ketahui, aku laku merupakan salah satu perusahaan meminjam berbasis teknologi informasi, di mana ketika kita menggunakan aku laku itu di dalamnya ada produk dana cicil dan juga pay letter. Nah, buat teman-teman yang mungkin pernah menggunakan pinjol aku laku, saya yakin udah jutaan orang yang pernah menggunakan pinjol aku laku dan pengalamannya pasti berbeda-beda. Dan buat teman-teman yang ingin berbagi pengalaman, tuliskan di kolom komentar. Aku laku ini ketika kita meminjam uang Rp600.000 dalam waktu 30 hari, biasanya akan dikembalikan sekitar 675 atau 680.000. Itu tenor 30 hari sejak pencairan dana. Dan buat teman-teman yang pernah meminjam uang di aku laku, saya yakin hampir semua sama. Ketika meminjam uang Rp600.000 dalam waktu 30 hari sejak pencairan dana harus dikembalikan Rp680.000. Nah, bagaimana ketika kita saat jatuh tempo 30 hari kemudian itu tidak punya uang, atau mungkin karena kena musibah atau dan yang lainnya, Anda tidak mampu lagi membayar utang pinjol aku laku tersebut, dan apakah DC lapangan aku laku akan datang ke rumah? Nah, ini pengalaman setiap orang berbeda-beda ya teman-teman, tetapi ketika ada orang yang punya utang Rp600.000 di aku laku ini, ada yang didatangi DC lapangan, ada juga yang tidak didatangi DC lapangan. Kapan si DC lapangan tersebut datang ke rumah? Ini pengalaman beberapa orang, ada yang didatangi DC lapangan aku laku setelah telat bayar 2 bulan dengan nilai nominal utang minimal Rp600.000. Ada juga yang utangnya Rp1.000.000, Rp2.000.000, dan seterusnya. Terus juga ada yang utangnya Rp600.000 didatangi DC lapangannya itu pada bulan ke-8. Jadi tidak semua nasabah aku laku itu sama pengalamannya. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya apakah utang Rp600.000 akan didatangi DC lapangan atau tidak, ini semua bisa saja terjadi. Jadi kemungkinan didatangi atau kemungkinan tidak didatangi debt collector lapangan dari aku laku ini bisa saja terjadi. Yang pasti yang harus kalian lakukan bukan memikirkan DC lapangan. Ketika kalian tidak mampu lagi membayar utang itu, apakah karena memang tidak punya uang lagi atau bagaimana? Kalau memang kalian tidak punya uang lagi, sebaiknya kalian berusaha untuk mencari uang itu. Ya minimal untuk hidup kalian. Kalau kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian, memenuhi kebutuhan keluarga kalian, itu kan minimal kalian bisa hidup lah, bisa bertahan hidup. Tidak perlu lagi memikirkan utang di aku laku jika memang sudah tidak mampu bayar. Jangan coba membayar utang di aku laku dengan membuat utang baru. Jangan coba membayar utang di aku laku dengan cara gali lubang tutup lubang. Lebih baik gagal bayarkan semuanya. Dengan gagal bayar hidup Anda akan selamat dunia dan akhirat. Tidak perlu lagi Anda memikirkan pembayaran di aku laku jika sudah tidak mampu bayar. Karena kalau terus-terusan memaksa membayar dengan cara mencari utangan baru, dengan cara membayar biaya perpanjangan, itu akan semakin menghancurkan hidup Anda. Oke, lalu pertanyaan kedua, sampai kapan sih sebenarnya si DC pinjol aku laku ini akan meneror, akan menagih nasabah yang telat bayar? Ini pengalaman setiap orang juga tidak akan sama. Ada orang yang sudah telat bayar lebih dari 1 tahun, ini ada yang masih ditagih oleh DC pinjol aku laku. Ada juga yang sudah lewat pembayaran dari 1 minggu itu dari tanggal jatuh tempo sudah tidak ditagih lagi. Tiba-tiba DC lapangan datang ke rumah. Itu bervariasi, jadi setiap orang tidak bisa memastikan, tidak bisa menjawab secara pasti sampai kapan teror dari DC pinjol aku laku akan berhenti. Oke, yang pasti aturan dari Otoritas Jasa Keuangan, setiap perusahaan pinjaman online yang berizin di OJK itu hanya boleh menagih nasabah yang telat bayar sampai 90 hari. Setelah lewat 90 hari,
pihak pinjaman online tidak boleh menagih nasabah yang telat bayar tersebut, tetapi si pihak pinjaman online bisa dan diperbolehkan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melanjutkan penagihan. Nah, itu ya aturan dari OJK, tapi apakah aturan ini akan ditaati atau dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan pinjaman online, itu masih menjadi tanda tanya besar. Apakah dilakukan, apakah dilaksanakan dan ditaati oleh semua pinjol, kita tidak pernah tahu. Yang pasti yang harus kalian pikirkan, jangan lagi memikirkan DC lapangan, lebih baik kalian lupakan semua itu, bersikaplah bodoh amat dengan semua yang terjadi. Setelah itu kalian perbaiki hidup kalian, perbaiki ekonomi kalian yang sebelumnya mungkin sudah pernah habis-habisan membayar utang di Aku-Laku, sampai gali lubang tutup lubang, tidak ada lagi barang yang tersisa yang kalian memiliki, lalu setelah itu baru menyesal. Sebelum kalian menyesal dengan semua itu, lebih baik dari awal ketika sudah tidak mampu bayar, jangan memaksakan membayar dengan gali lubang tutup lubang. Selesai. Jadi kalian cukup jangan pernah membayar utang di pinjol Aku-Laku dengan cara gali lubang tutup lubang. Tidak mampu bayar, gagal bayarkan, jangan pernah minjol lagi. Stop semua, jangan pernah menggunakan uang di pinjol, karena khawatir nanti kalian justru akan semakin ketagihan dan terjerat dalam lingkaran utang pinjol yang semakin membesar. Oke, itulah teman-teman jawaban ketika ada yang masih bertanya apakah utang Rp600.000 di Aku-Laku akan didatangi DC lapangan dan sampai kapan DC lapangan Aku-Laku tersebut akan meneror nasabahnya. Semoga sharing ini bermanfaat, dan ingat kawan, semua yang saya sampaikan ini mungkin pengalamannya tidak akan sama dengan yang kalian alami, tetapi ini pengalaman dari orang-orang yang pernah menggunakan pinjol Aku-Laku juga. Semoga bermanfaat, dan jika pengalaman kalian berbeda, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu orang lain akan menjadi teredukasi dengan apa yang kalian sampaikan. Oke, tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.